Oke, sekarang saya jelaskan tentang personal branding, teman-teman. Jadi, tadi kan digital tools ya, artinya Anda bisa membuat simulasi sendiri di situ. Itu yang paling 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 mudah, paling gampang lah ada di Boga. Nah, sekarang ada cara yang kedua, yang apa namanya, support sistemnya Boga adalah dalam bentuk personal branding. Kenapa personal branding penting? Gini, teman-teman. Sehebat apapun tools yang Anda miliki, itu baru Anda pakai kalau Anda ditanya orang. Ditanya orang, kalau aku mau beli asuransi berapa ya preminya? Baru Anda buka. Entah buka Pruvos, entah buka Voga. Atau tiba-tiba Anda ketemu orang, kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol masalah asuransi, baru Anda buka. Entah Voga, entah Pruvos. Iya kan? Nah, pertanyaannya, seberapa sering Anda bertemu dengan prospek? Seberapa sering Anda bertemu dengan orang dan Anda punya kesempatan membuka tools Anda? Seberapa sering? Bagi orang yang aktivitasnya tinggi, dia setiap hari bisa bertemu dengan orang dan menceritakan. Tapi bagi orang yang aktivitasnya mungkin tidak terlalu banyak potensi dia ketemu orang, ya repot ya karena karyawan contohnya, karyawan agen baru karyawan. Dari jam 9 sampai jam 5 sore dia di kantor dengan segala macam beban tanggung jawab pekerjaan. Istirahat cuma sebentar. Kalau dia keluar prospek, artinya dia nggak makan. Kalau telepon prospek sambil makan, dia nggak konsen. Jadi akhirnya banyak 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 hal yang membuat dia menjadi tidak terlalu optimal dalam melakukan aktivitasnya. So kami berpikir bahwa Anda perlu dibekali dengan sebuah tools, bagaimana Anda tetap bisa beraktivitas secara digital, ya, secara digital, di sela-sela aktivitas Anda, entah ada karyawan, ibu rumah tangga, pengusaha, dosen, manajer, even presiden sekalipun ya. Kalau Anda mau jadi agen prudensial, artinya Anda harus beraktivitas. Paling nggak sehari ketemu 2 orang. Kan begitu kan? Ketemu 2 orang, kalau Anda karyawan, ya orangnya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Satu, satu bagian, satu divisi, satu departemen, dah, itu doang. Keluar-keluar pun, ada hanya meeting sebentar, untuk ketemu lagi agak susah, agak sulit. So, banyak hambatan. So, saya mencoba membuat hal itu menjadi berkurang dengan cara meskipun Anda lagi mengerjakan tugas pekerjaan kantor, meskipun Anda lagi sibuk dengan urusan bisnis Anda bisa meluangkan 1-2 menit untuk melakukan prospek secara digital. Yang penting Anda punya nomor handphone. Penting Anda punya nomor WA dari orang yang mau Anda sharing. Contoh, saya lagi mau sharing hari ini, saya harus sharing tentang edukasi, tentang kesehatan, dan tentang sakit kritis. Lagi ada produk PruLady. PruLady adalah eh, untuk kanker payudara, ya, CA Mamai. Nah, artinya target saya adalah ibu-ibu, ya, perempuan, usia mungkin di bawah 40 tahun, ya, sampai dengan, ya, paling nggak usia 20-an tahun, ya, bahwa mereka punya potensi terkena kanker payudara. Saya harus bercerita ke mereka, gitu kan. Nah, untuk bertemu dengan ibu-ibu agak sulit karena saya laki-laki. Ya, kadang-kadang ada hambatan psikologis untuk bertemu langsung. Tapi kalau melalui WA mungkin agak lebih soft, lebih mudah gitu. Yang kedua, saya mau sharing tentang kesehatan. Karena biaya kesehatan selalu naik gila-gilaan. Setiap tahun itu menaik paling nggak ada antara 13%, 18%, ya. Kenaikannya itu tinggi. Artinya kalau Anda tidak punya asuransi kesehatan, bisa boncos tuh Anda. Ya, keuangan keluarga akan berantakan. So, saya harus mengedukasi. Anda, masyarakat harus punya asuransi kesehatan yang escas, gitu ya. Yang artinya berapapun peningkatan bill rumah sakit, maka Anda akan tetap tercover. Nah, saya akan bercerita tentang PWM dan PruLady. Yang saya lakukan adalah seperti ini, teman-teman. Yang saya lakukan adalah pertama, saya akan membuka Voga saya, kemudian saya buka Voga Pasport. Voga Pasport ada di sini ya, teman-teman ya. Voga Pasport ada di sini. Oke, Anda klik Voga Pasport. Jadi semuanya ada di sini, jadi linknya Anda ingat cuma satu, www.vogadigital.com. Itu doang yang Anda ingat-ingat. Yang lainnya nggak usah Anda ingat-ingat. Ada semua di sini. Anda tinggal klik saja masuk ke sini, Voga Pasport. Nah, kemudian tinggal Anda ketik nama Anda. Ini Jena Halim nggak ada orangnya ya. Ini daminya kita. Jadi jangan kaget, loh, di sini namanya Herman Joseph, kenapa di sini namanya Jena ya? Jena itu nama dami, orangnya nggak ada.
Kalau diklik pun nomor nomor WA-nya masuknya ke Voga Admin ya. Oke, jadi nanti tinggal ketik aja nama Anda, Herman Joseph. Nah, muncul saya, klik view more. Oke, langsung dibawa ke Voga Passport di sana. Saya pakai laptop teman-teman biar enak ngejelasinnya. Kemudian saya buka. Saya mau cerita Pro Wellmed kan? Ya, tinggal cek aja PWM. Klik PWM. Nah, ini adalah selling page, teman-teman. Selling page. Jadi artinya adalah sebuah halaman yang memang tujuannya adalah untuk jualan. Ya, untuk jualan. Tapi sebetulnya dikemas dalam bentuk edukasi. Ya, jualan, tapi diawali dengan edukasi. Nah, di selling page-nya kalau Anda buka, di ujung kiri atas ada foto saya, ada nama saya, ada posisi yang ingin saya tulis. Posisi yang ingin orang lain tahu saya sebagai apa nih, gitu kan. Saya mencantumkan finance and legal consultant. Jadi orang bisa konsultasi keuangan dan hukum ke saya, gitu ya. Nah, di ujung kanan atas ada tombol warna merah tulisannya Contact Me. Kalau diklik maka akan masuk ke WA saya, gitu ya. Nanti otomatis, ya gitu. Di bawah adalah penjelasan tentang kenapa sih orang harus punya asuransi. Bla 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 bla, ada infografis, kemudian bla 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 bla, ada data dan fakta, kemudian ada infografis juga yang lebih menekankan bahwa orang sakit itu mahal. So butuh asuransi kesehatan, gitu kan? Kemudian masuk proteksinya apa? PWM. Nah, PWM di sini ada ada apa namanya? Ada tools gitu. Apa sih ini? Benefitnya ini ya, proteksi lengkap segala macam. Kriteriumnya ini usia masuk 30-75, link untuk rumah sakit juga ada gitu kan. Nah, ini adalah kriteria-kriteria tentang produk yang mau ingin saya jelaskan. Nah, di bawah budgeting. Artinya ini adalah penentuan apakah masuk nggak budget saya, gitu kan. Usia saya katakanlah misalnya sekarang, ya jadi terbuka ada usia saya deh. Usia saya sekarang 49, 49, oke. Nah, saya kepingin tahu berapa sih premi saya. Nah, di sini ada simulasi. Tapi simulasi ini usianya sekali lagi tidak lengkap. Usianya hanya 3, teman-teman. 30, 45, 60. Karena usia saya 49, terdekat adalah 45. Nah, saya bisa buat simulasi sendiri. Kalau saya ambil paket yang Indonesia, 2 tempat tidur, 1 bulan 1 juta. Karena saya punya asuransi kantor, udahlah saya pakai ambil aja. Oh, lebih murah cuma 700. Oke, masuk akal. Kita lihat plafon tahunannya 4M. Dapat booster 8M. Oke, masuk akal. Beli. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau coba kalau yang 1 tempat tidur, jadi berapa? Oh, cuma 1,1. Saya masih punya asuransi kantor. Artinya kalau misalnya nanti ada yang apa namanya yang kurang-kurang masih bisa di cover sama asuransi kantor gitu kan. Jadi nggak ada masalah gitu kan. Ya sudahlah, oh 5M nih plafonnya segala macam. Nah, ini ini adalah sifatnya budgeting. Angkanya adalah perkiraan, teman-teman. Ini angkanya adalah perkiraan. Artinya bisa sama, bisa tidak. Kalau ataupun terjadi selisih, selisihnya yang kami jamin adalah tidak lebih dari 2%. Meskipun peluang kami kurang dari 1% ya. Oke, ya di sini ada nama saya, ya, nama si agent, ada kontaknya. Jadi kalau toh pun nanti ini dibuka orang lain, dia tahu bahwa ini diedarkan oleh si Herman Yosef. Nomor handphonenya ini, gitu ya. Di bawah masih ada nomor saya lagi. Ada nomor saya lagi, jadi di atas ada, di bawah juga ada, plus di sini juga ada nama saya dan foto saya, plus kalau mau diklik pun akan connect. Kalau klik langsung ke WA, telepon langsung ke telepon, ini email langsung email. Ada nama saya, kalau mau info, ada informasi yang lain, tinggal diklik. Nah, ini mau saya kasih ke orang. Nah, paling gampang, biar nggak repot, linknya kita copy. Ini di atas ada link, teman-teman. Kalau Anda pakai laptop, Anda tinggal copy aja di sini nih. Ya, di sini nih. Ini ada, nggak dulu bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa ternyata. Nggak bisa sampai ke sana-sana. Ya, di atas ini tuh ada link. Nah, ini oh bisa nih. Ini ada link ya. Ini ada link. Nah, ini yang di copy, teman-teman. Di copy semuanya. Klik copy sudah gitu ya. Itu langsung dibagikan. Nanti kalau pakai handphone nanti saya akan tunjukkan caranya pakai handphone. Nah, ini kita copy. Dah, copy. Kalau nah, kemudian kita share ke ke apa namanya ke WA. Kita kirim ke WA. Oh, saya harus harus nge-share-nya pakai desktop. Pakai desktop, saya kopikan di WA. Tunggu sebentar sampai foto saya muncul, sampai nama saya muncul, baru send. Nah, udah muncul. Saya kasihkan dong, saya kasihkan dong. Bro, ada info bagus nih dari Pru.
Katanya lu lagi cari asuransi kesehatan. Ini misal ya teman-teman ya, misal. Ini karena saya tahu orangnya nyari saya seperti itu, Sam. Ya, itu teman-teman. Jadi dengan begitu, saya sudah prospek nih hari ini ke satu orang. Saya cuma tinggal buka Voka Pasport, ambil linknya, saya kirim ke orang itu. So, saya sudah prospek hari ini. Saya sudah prospek hari ini, sudah mengedukasi orang. Syukur-syukur closing kalau enggak. Pertanyaan saya, teman-teman, pertanyaan saya, kalau link yang tadi saya kirimkan tadi, ke si Herman tadi, sama Herman dibagikan ke teman yang lain, bisa nggak? Bisa banget. Nah, orang yang terima link itu, dia pasti akan menghubungi si agen yang namanya ada di sana. Karena informasi itu dibawa oleh siapa jelas. Ada fotonya, ada namanya. Nah, itulah yang kita sebut dengan digital. Kita bisa mendapatkan referensi secara digital. Gitu, teman-teman. Bayangkan, sehari Anda bisa ngirimkan link seperti itu berapa? Saya yakin Anda bisa ngirim link itu banyak. 10 pun bisa, kalau ada selama datanya ada, orangnya ada. 20 pun bisa, 50 pun bisa, 100 pun bisa, selama datanya ada. Oke, ya jadi artinya Anda bisa melakukan itu secara kontinu, secara mudah. Jadi siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda saat ini, Anda tetap bisa prospek secara digital karena Anda tinggal membagikan link saja. Ya, itulah fungsi dari personal branding sekaligus adalah digital tools yang bisa Anda bagikan menjadi alternatif aktivitas digital Anda. Gitu teman-teman. Oke?